much do you think this advanced operating environment is worth? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99. CEO Microsoft Steve Ballmer menurut majalah Forbes dinilai sebagai salah satu CEO terburuk yang memimpin perusahaan publik di Amerika Serikat. Selain Ballmer, ada juga CEO Amerika Serikat lain yang dinilai buruk oleh Forbes, yaitu CEO Cisco, General Electric, dan Walmart serta Sears. Forbes menyoroti kinerja Ballmer yang kala itu tidak mengindahkan peluang bisnis perangkat mobile yang sebenarnya berkembang pesat dan menguntungkan. Microsoft mengabaikan bisnis smartphone dan tablet sehingga tertinggal jauh dari iOS milik Apple dan Android dari Google. Namun benarkah demikian? Apakah seburuk itu kinerja Steve Ballmer yang sebenarnya juga merupakan sosok sentral di balik perkembangan Microsoft pasca kepemimpinan Bill Gates? Untuk itu, yuk kita simak kisahnya di video berikut. Steve Ballmer adalah seorang pengusaha dan eksekutif bisnis Amerika Serikat yang dikenal sebagai mantan CEO Microsoft Corporation. Ia lahir pada tanggal 24 Maret 1956 di Detroit, Michigan. Ballmer dikenal karena energi dan semangatnya yang tinggi serta kepemimpinannya yang bersemangat selama bertahun-tahun di Microsoft. Steve Ballmer mengenyam pendidikan di Harvard University, di mana ia lulus dengan gelar sarjana dalam bidang matematika dan ilmu komputer. Ia lantas bertemu dengan Bill Gates, pendiri Microsoft di Harvard, dan bergabung dengan perusahaan tersebut pada tahun 1980 sebagai karyawan nomor 30. Pada awal karirnya di Microsoft, Ballmer mengembang berbagai peran penting. Ia bertanggung jawab atas penjualan produk perusahaan dan berkontribusi secara signifikan dalam mengembangkan strategi bisnis Microsoft. Dalam perjalanannya, ia naik pangkat menjadi wakil presiden eksekutif dan memainkan peran kunci dalam mengembangkan strategi bisnis yang sukses untuk perusahaan. Pada tahun 2000, Steve Ballmer ditunjuk sebagai CEO Microsoft menggantikan Bill Gates. Sebagai CEO, Ballmer memimpin perusahaan melalui masa-masa penting dalam industri teknologi, termasuk perkembangan internet, booming komputer pribadi, dan peralihan ke era komputasi awan atau cloud computing dan perangkat seluler. Di bawah kepemimpinan Ballmer, Microsoft meluncurkan beberapa produk dan layanan inovatif termasuk sistem operasi Windows XP, Windows 7, dan Windows 8, serta berbagai tools produktivitas seperti Microsoft Office 2007 dan Office 2010. Ia juga memainkan peran penting dalam mengarahkan Microsoft ke bisnis perangkat keras dengan peluncuran produk seperti konsol game Xbox. Namun masa kepemimpinan Ballmer juga ditandai oleh beberapa tantangan. Microsoft menghadapi persaingan sengit dalam pasar perangkat seluler dengan dominasi Android dan iPhone. Keputusannya untuk memasuki pasar smartphone dengan platform Windows Phone, meskipun menawarkan beberapa inovasi, tidak berhasil mengimbangi popularitas sistem operasi pesaing. Hal ini menyebabkan penurunan pangsa pasar dan ketertinggalan Microsoft di industri tersebut. Pada tahun 2013, Ballmer mengumumkan bahwa ia akan mundur sebagai CEO Microsoft, namun ia tetap aktif dalam dunia bisnis setelah mundur, seperti menjadi pemilik Los Angeles Clippers, sebuah tim basket profesional NBA, dan terlibat dalam berbagai proyek filantropi. Steve Ballmer memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan Microsoft. Ia memainkan peran kepemimpinan signifikan dan berkontribusi dalam menjalankan strategi perusahaan serta mengelola operasionalnya. Berikut adalah beberapa peran penting Steve Ballmer di Microsoft. Kepemimpinan kontinuitas. Setelah menggantikan Bill Gates sebagai CEO pada tahun 2000, Ballmer menjaga kontinuitas kepemimpinan dalam perusahaan dan memainkan peran kunci dalam mengembangkan visi jangka panjang Microsoft. Ia berfokus pada pengembangan strategi bisnis perusahaan, memperluas portofolio produk dan layanan, serta menjaga hubungan dengan mitra dan pelanggan. Fokus pada perangkat lunak. Sebagai kepala divisi Microsoft Business Division sebelum menjadi CEO, Ballmer memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar perangkat lunak bisnis. Di bawah kepemimpinannya, Microsoft terus mengembangkan dan memperkuat tools produktivitas utama seperti Microsoft Office yang menjadi salah satu produk andalan dan sumber pendapatan utama perusahaan. Perluasan ke bisnis perangkat keras. Salah satu peran penting dan langkah yang diambil oleh Ballmer saat itu adalah memperluas kehadiran Microsoft di pasar perangkat keras. Ia memainkan peran sentral dalam pengembangan dan peluncuran produk-produk seperti konsol game Xbox dan perangkat keras lainnya yang membantu Microsoft menjadi pemain yang lebih beragam dalam industri teknologi.
Transformasi ke era komputasi awan. Steve Ballmer memimpin Microsoft dalam komputasi ke era komputasi awan atau cloud computing. Ia memahami pentingnya cloud computing sebagai model bisnis masa depan dan mendorong Microsoft untuk mengembangkan platform cloud Azure yang menjadi salah satu fokus utama perusahaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan pendapatan Microsoft. Mempertahankan kepemimpinan di pasar perangkat lunak. Meskipun Microsoft menghadapi persaingan sengit dari pesaing seperti Apple dan Google, Ballmer berhasil mempertahankan posisi Microsoft sebagai salah satu pemimpin di pasar perangkat lunak. Ia berfokus pada pengembangan sistem operasi Windows yang inovatif, termasuk peluncuran Windows XP, Windows 7, Windows 8 yang mendapatkan popularitas dan adopsi yang luas. Pembelajaran kepemimpinan dari Steve Ballmer di Microsoft. Berikut adalah beberapa pembelajaran kepemimpinan yang dapat dipetik dari kepemimpinan Steve Ballmer di Microsoft. Yang pertama adalah keberanian dalam pengambilan keputusan. Steve Ballmer menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit dan berani untuk mengambil resiko yang diperlukan dalam bisnis. Keputusan untuk memperluas kehadiran Microsoft ke bisnis perangkat keras dengan meluncurkan produk seperti Xbox menunjukkan keberanian untuk berinovasi dan melampaui batasan tradisional perusahaan perangkat lunak. Fokus pada karyawan dan budaya perusahaan. Ballmer memberikan perhatian yang besar pada karyawan dan budaya perusahaan. Ia mengedepankan semangat kerja tim, membangun lingkungan kerja yang inklusif, dan menghargai kontribusi individu. Pemahaman akan pentingnya budaya perusahaan yang kuat dan berorientasi pada tim membantu mempertahankan identitas Microsoft yang unik. Transformasi ke cloud computing. Ballmer memimpin transformasi Microsoft ke era cloud computing dengan pengembangan platform Azure. Ia mengenali potensi bisnis dalam cloud computing dan berkomitmen untuk menjadikan Microsoft sebagai pemain utama dalam pasar ini. Pembelajaran di sini adalah pentingnya memahami tren teknologi yang sedang berkembang dan beradaptasi dengan perubahan untuk tetap relevan dan inovatif. Yang keempat adalah komunikasi yang kuat. Steve Ballmer dikenal sebagai kecakapan komunikasi yang energik dan bersemangat. Ia mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan serta menjelaskan visi perusahaan dengan jelas. Pembelajarannya adalah pentingnya komunikasi yang efektif dan menginspirasi sebagai pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dalam membantu mencapai tujuan bersama. Terakhir adalah pengakuan terhadap kegagalan. Meskipun menghadapi beberapa kegagalan seperti dalam pasar perangkat seluler, Ballmer tetap mampu mengakui dan belajar dari kesalahan. Ia menggunakan pengalaman tersebut untuk melakukan perubahan strategis dan mencoba mencapai kesuksesan di bidang lain. Pembelajaran di sini adalah pentingnya memandang kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, serta mampu beradaptasi dan mengubah arah ketika diperlukan.